Tes ombak, tes ombak. Tes ombak gelombang-gelombang. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Salah, ini yang dikecilkan. Oke. Salve Marina, salve. Wow. Happy weekend teman-teman, happy Saturday. Selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu. Saya cuman tes ombak di jam 11:17 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah ruangan ini bergelora? Atau tetap adem ayem? Capek ya pakai jilbab? Tidak. Kalau malam pakai, kalau siang tidak. Biasa-biasa saja. Ngapain capek? Beratnya nggak sampai 500 gram. Nggak sampai setengah kilo di kepala. Dung dung dung. Shalom alaihi Mak Lina, shalom Camar. Capeknya si Kadrun masuk. Shalom Bunda Jewat, shalom. Pagi Mak Lina, pagi Mak, shalom Santi, shalom. Thank you Pak Ans. Thank you teman-teman sudah ada di ruangan saya. Saya to the point aja yang mau ngomong sama saya, ada 1 jam nih. Tung tung tung. Yang mau tabayun silahkan. Tuh Subandi, kamu naik sini, saya kasih tahu. Kalau yang ikut-ikutan tuh kamu. Sini saya kasih tahu kamu biar kamu pinter, biar kamu cerdas. Cerdas memaknai apa itu yang namanya produk budaya, apa itu yang namanya produk agama. Kalau kamu tidak bisa memisahkan mana padi, mana kulit padi itu apa ya namanya ya, lupa deh. Gabah, mana gabah, mana beras, wah parah deh. Harus bisa membedakan mana gabah, mana beras. Kemarin saya berbicara tentang 3 salib ya. Kalau Yesus Kristus itu kemarin coba teman-teman masih ingat gak? Dia itu, dulu. Kematiannya 3 salib. 3 salib itu berarti ada 3 kematian yang mewakili yang pernah terjadi di dalam sejarah. Yesus Kristus die for sin. Nah, lalu penjahat di sebelah kanan yang menerima itu apa? Die to sin. Penjahat yang tidak menerima itu die in sin. Itu lebih tepat kayaknya bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Teman-teman nanti susah. Mati untuk dosa. Mati terhadap dosa. Mati di dalam dosa. Itu ada 3. Kamu sekarang posisinya mau di mana? Ya, kalau mati untuk dosa jelas kamu tidak bisa karena kamu bukan juru selamat. Kamu tusin atau insin? Mati terhadap dosa atau mati di dalam dosa nanti? Kelahiranmu bisa direncanakan, bahkan harinya bisa ditentukan dengan sesar. Kematianmu apakah pernah direncanakan? Sudah disiapkan? Atau dipikirkan? Setidaknya memiliki gambaran ketika 3 salib itu bercerita kepada kita dalam sejarah. Bagaimana orang yang mati di dalam dosa, dia tidak akan memperoleh hidup kekal, kesempatan. Tetapi mereka yang mati terhadap dosa, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Bunda Lina. Ya, menyertai juga kamu sekalian. Amin. Shalom teman-teman. Tadi saya lupa ucapin salam. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam takjim, salam hormat. Salam kenal buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan Lina Wijaya 5. Hari ini Sabtu tanggal 30 September. Hari terakhir di bulan yang ke-9 di tahun 2023. Tinggal Oktober, November, Desember. 3 bulan terakhir kita akan take off. Lepas landas dari 2023. Seperti Musa pernah berdoa, ajarilah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. 3 salib mengingatkan akan kita ya,
Mati dalam dosa atau mati terhadap dosa? Yuk pikirkan sendiri. Salim Mbak Lina, ya Salim. Salam, Salim, sama aja. Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Konsisten dong pakai hijabnya. Ngapain mesti konsisten? Ngapain? Itu mah nggak penting. Nggak ada nilai sakralnya. Nggak ada nilai ibadahnya. Cuman fashion. Sekarang gini ya. Apakah kamu pikir pemain film, pemain sinetron itu semuanya beragama Islam? Ketika ada peranan ijab kabul, ketika ada peranan dia harus menikah dengan berkerudung, tidak, itu profesional kerja karena dia dibayar. Makanya jangan terlalu bahlul teman-teman mengatakan itu produk agama. Itu adalah produk budaya, itu tradisi, itu fashion. Siapapun boleh pakai termasuk para pelangi. Ingat Mami Isa itu pergi umroh menggunakan itu setiap hari. Padahal ya toh semua juga orang tahu dia adalah bernama Sahrul alias laki-laki. Jadi siapapun boleh menggunakan itu karena itu hanya fashion. Bahkan digunakan untuk di depan kamera seperti saya mengedukasi orang supaya tidak sok-sokan mengklaim atau alergi. Bisa juga dipakai untuk orang-orang seperti Oklin memancing syahwat melalui sosial media. Atau dipakai oleh mereka yang keluar masuk toserba yang tadinya kurus tiba-tiba hamil 9 bulan. Nah, atau dipakai untuk keluar masuk hotel supaya terkesan baik, suci, saleh, seolah-olah dengan mahramnya, padahal itu bukan halalnya. Demikian teman-teman. Jadi itu fashion, bebas siapapun mau pakai. Kalau itu ada yang mengatakan adalah produk agama, betapa bahlulnya dia. Selamat pagi menjelang siang, Silvana Perez. Ya, Shalom Malina. Izin naik bentar. Wow, silahkan yang mau naik. Nggak apa-apa, naik-naik sajalah. Naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke rumah Lina. Adem ayam sekali. Kiri kanan kulihat saja. Banyak murtadin senang. Kiri kanan kulihat saja. Banyak murtadin senang. Naik-naik ke rumah Lina. Adem ayam sekali. Naik-naik ke rumah Lina, adem ayam sekali. Haha. Kiri kanan kulihat saja, banyak murtadin senang. Hoi hoi. Kiri kanan kulihat saja, banyak jiwa yang menang. Haleluya, puji Tuhan. Sedikit saya malas lihat ke bawah. Terima kasih 57 orang yang tahu-tahu nongol di sini. Thank you yang kalian tap-tap layar ya, yang mulai share live. Mau rekam-rekam monggo silahkan. Lakukanlah sesuka hatimu, baik atau tidak baik, memang Kristus harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kiri kanan kulihat saja, banyak murtadin senang. Hoi. Ayo silakan naik. Ini Murtadin juga tolong dibimbing. Angelina, monggo silakan. Mari Murtadin. Marilah kemari. Hei 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 hei. Murtadin. Mbak Lina di sini. Hei 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 hei. Murtadin. Mari bergembira bersama-sama. Hilangkan suka. Hilangan duka. Cepatlah, saya nggak bisa tarik-tarik, males saya banyak orang. Saya waktunya nggak banyak loh teman-teman, cuma ada 90 menit kurang lebih. Killing time sambil menunggu kelas dibuka. Kelas dibuka. Kelas apa, Ma? Oh, ini anak-anak ini, Kak, biar semangat mesti dinyanyikan lagu satu Mars dulu. Mars Reform Injili yang diciptakan oleh Bapak Dr. Stephen Tong. Pendeta atau dokter pakainya ya? Bapak Stephen Tong aja lah, Pak Tong aja lah, Pak Tong, akrabnya dipanggil Pak Tong. Ya, diciptakan oleh Pak Tong di Jakarta tahun 2021. Berdirilah di atas firman-Hu, ke seluruh dunia kabar Injilnya. Dengan iman kalahkan dunia, dengan kasih kita menolong sesama. Tambahkan iman dalam hatiku, penuhkan kasih dalam hidupku.
Ku mau tekun jalankan visimu, setia sampai ajalku berjumpa padamu. Berdirilah di atas firman-Hu, ke seluruh dunia kabar Injilnya. Dengan iman kalahkan dunia, dengan kasih kita menolong sesama. Tambahkan iman dalam hatiku, penuhkan kasih dalam hidupku. Ku mau tekun jalankan visimu, setia sampai ajalku berjumpa denganmu. Haleluya. Itu satu lagu teman-teman dari kaum Injili. Ya silahkan request, saya nggak jambak-jambak ya. 69 orang di bawah. Beda jilbab dan mantila apa kata suster? Nggak ada bedanya, semuanya fungsinya menutup kepala. Apa bedanya dengan fashion para modeling ya, yang menjual baju gamis, yang mempromosikan wedding muslimah? What's different? Nothing. Semua itu fungsinya untuk mempercantik penampilan di bagian kepala. Ya, jadi jangan berlebihan, jangan lebay, biasa-biasa aja. Cuman kain kok. Itu tradisi Yahudi, tidak ada nilai-nilai ibadahnya di situ. Itu tradisi saja. Selamat siang Mak Lina, ya selamat siang Rai. Ding, tak, tak, tak. Tidak ada beda. Teng, 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 teng. Shalom Abigail, shalom. Shalom Jenpogi, shalom. Dang, ding, dong, ecek-ecek, dut, si, giarto. Iya, sehat selalu Bu Lina, thank you Janice. Ya, penginjil TikTok, thank you. Ya, seketika saya bisa cipta lagu kan. Wah, saya terinspirasi kemarin nonton itu apa? Filmnya Bohemian Rhapsody. Saya tuh ada berapa kali udah nonton film itu ndak pernah puas dan ndak pernah selesai. Kenapa? Karena syarat dengan nilai kejujuran, nilai kesombongan yang menghancurkan, nilai keliaran pergaulan yang membawa kerusakan, nilai seni yang tinggi, wah, terus nilai persahabatan, wah, di situ nilai religi, karena dia dari keluarga apa tuh namanya tuh? Keluarga apa tuh yang itu? Dia tuh dari Pakistan apa Turki gitu ya. Soros. Itulah pokoknya tuh. Mama bapaknya tuh. Terus jadi syarat nilai film itu Bohemian Rhapsody, saya mendorong teman-teman untuk menonton itu. Daripada filmnya si Lady Gaga, em, apa judulnya filmnya Lady Gaga tuh yang star-star tuh. Lupa deh. Pak itu saya juga nontonnya udah berulang-ulang ya. Bedanya kalau yang punya Lady Gaga ini fiktif, itu bukan kisah nyata teman-teman. Walaupun ceritanya bagus dan itu remake dari film tahun berapa, diulang lagi. Karena memang bagus ceritanya, tapi itu fiktif. Nah, kalau Bohemian Rhapsody itu kisah nyata teman-teman. Bagaimana di tahun 80, tahun 90 itu HIV atau AIDS itu ditengarai penyakit mematikan yang tidak ada obatnya sama sekali. Kemudian itu cancer ya, waktu itu dua penyakit ini menghantui dunia. Nah, yang berani memproklamirkan penyakitnya dengan lantang, kemudian memperjuangkan, terus dia menggalang dana. Sampai hari ini, ya, penggalangan dana itu Freddie Mercury. Nama aslinya itu Pharoah, ya. Itu dia itu yang mempunyai yayasan, ya, sampai hari ini kita pun merayakan ya, memperingati Hari AIDS sedunia itu gara-gara Freddie Mercury teman-teman ya. Eh, itu apa vokalisnya band Queen. Orang pasti tahu lah lagunya. We are the champion. Nah, itu lagunya ya yang pernah dengar. Sering dipakai kalau seminar-seminar. Itu lagunya Queen. We are the champion. No time for loser. Because we are the champion. Ya, teman-teman silakan ngobrol-ngobrol sama saya, monggo. Tak tak tak. Tontonlah film-film itu yang berkualitas, yang bermutu, yang di dalamnya boleh ada entertain, tapi kamu bisa mendapatkan nilai-nilai. Ya, di situ kamu bisa belajar. Kami itu sangat suka nonton. Saya ini termasuk maniak movie sama suami. Anak-anak juga ikut, akhirnya kami jadi movie lovers gitu ya. Kalau dulu mungkin maniak, sekarang lovers aja. Bahasanya lebih bagus, lebih halus. Satu hari kami bisa habiskan 3 sampai 4 film, teman-teman. Apakah itu satu pekerjaan yang gabut? Enggak, justru dari film itu kami banyak belajar. Film-film kekristenan juga banyak ya. Contohnya itu Insidious, kalau nggak salah itu yang berasal dari kisah nyata ya. Kisah nyata seorang cenayang.
Nah, itu bagaimana semuanya itu akhirnya dikembalikan kepada isi Alkitab. Wah, luar biasa Alkitab itu ya. Luar biasa, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Berdirilah di atas firman-Hu, ke seluruh dunia kabar Injilnya dengan iman Imanmu Allah champion. dunia. Shalom penginjil TikTok, shalom. Shalom. Salam, shalom, shalom, salam alaihim. Iya kakak, selamat siang. Gimana? Siapa dulu mau Gimana, apa berbicara? kabar, Mak? Sehat, Mak? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat, aman terkendali, puji Tuhan. Haleluya. Oke, mantap. Luar biasa. Luar biasa panas, tapi Bunda, Mak. Aduh, Jakarta, aduh. Iya, haredang. Oh, ini kan kamar ini kan atapnya fiber karena saking terang-terangnya nih emak pakai topi dalam kamar jeng jeng jeng. Puji Tuhan, sinar kemuliaanmu, sinar kemuliaan mengalir dalamku. Gila, Ya, selamat panas siang, Bro bener. Kahar. Oke, Kemarin aku hampir dehidrasi tuh ke Jakarta. Di Hmm. Jakarta, di motor, Yesus di motor. notis saya. Aku naik motor 2 jam habis dehidrasi itu. Aduh, panas bener. Mampir atuh Aku sekali-sekali. ke Ciracas, ke Jakarta Timur kemarin sama anak. Aduh, Mampir capek atuh. bener. Mampir. Kita kan bisa ngobrol bareng sambil makan nongki-nongki. Iya, Ngobrol. kapan-kapan lah aku mampir lah sama Pak Justin. Iya ya, semangat saya pengen loh. Ya, pengen ketemu di Iya. sisa yang ada masih Ini bisa si bertemu. Charlie ngajakin ketemu si Justin sama gua, belum ketemu-ketemu. Ya, sama saya lah Justin lah. Tanggal 30 Nanti hari kalau ini di Jakarta ketemuan aja berempat kayak berlima boleh, kayak. nggak usah banyak-banyak. 3, 4, 5 orang cukup lah. 3, Iya, 4, 5 itu betul. berarti 345 orang loh. Alamak. Iya, iya. Hari ini 30 ini kalau nggak salah ada yang bikin schedule ketemu dengan saya, tapi saya lupa deh. Itu apa nama Outsider Man nama akunnya, saya nggak tahu deh. Tapi nanti saya bilang habis selesai kuliah. Saya selesai kuliah jam 4. Nah, Mending duitnya pada buat kopdar, mending duitnya dikumpulin, ditransfer ke penggil TikTok, aman duitnya itu. Sampai kepada tujuan. Jadi gini, kalau uang yang masuk ke penggil TikTok itu sampai kepada yang yang membutuhkan itu pasti itu. Amin. Semoga didengar ya teman-teman, perhatikan ya, Loh, dukung iya kan aku support ada program, pelayanan Bun. penginjil Sama TikTok. aku programnya itu setiap 3 minggu sekali kan ke tempat jompo. Ah, itu pasti nyampe ke sana. Ya, beli permen, beli ya namanya jompo tuh kayak anak-anak, permintaannya banyak gitu loh. Ada yang minta permen, ada yang minta kaos kaki sampai ke lutut, panjangnya lucu-lucu. Itulah gambaran kita kalau Tuhan izinkan sampai ke situ. Iya, Amin. iya, haleluya, amin, ya amin, amin. Thank you Bang Penginjil sudah sharing. Saya sih baru tadi malam mereka itu DM saya, terima kasih. Ada 2 panti asuhan yang sudah menerima 30 buah Alkitab. Jadi mereka sudah mulai belajar membaca Alkitab runut. Nah, puji Tuhan ya teman-teman. Jadi pelayanan kita itu harus nyata di Yang dalam sering ini, Pak, beli apa namanya yang alat pendengar di kuping itu harganya 1.700.000 itu. Ya, Iya, alat yang di kuping itu, ya, itu alat bantu dengar. 1.700.000-an itu yang sering dibeli itu. Ya, Itu alat yang bantu. sering dibeli. Saya sering beli itu teman-teman ya buat apa? Perhatikan, support, dukung pelayanannya penginjil TikTok ya. Saya juga punya pelayanan tersendiri, penginjil TikTok itu menyambangi panti jompo, panti ureda, teman-temannya orang tua kita di masa sekarang ini ya. Iya. Kita harus berbagian mengingat mereka. Kalau saya pelayanannya pembagian Alkitab teman-teman ke murtadin, panti asuhan dan hamba Tuhan di pelosok di daerah. Kita sapa dulu Bang Penginjil, Jadi, boleh nggak? Ada boleh, Kahar. Mak. Boleh, Mak. Ya, selamat siang Bro Kahar. Ya, siang, Kak Har apa siapa sih? kakak. Suami? Iya, Kak Har ya. Ya silakan Bro Kahar, gimana? Temanya ini Yesus notis saya. Saya sih tidak pasang tema, mau ngobrol-ngobrol aja, mau tabayun-tabayun aja yang Kak santun dan Har ini perempuan apa cewek sih? Makanya itu Anda sopan, kami segan, Anda setan, saya usir, udah sesederhana itu aja. Ya, Karena itu betul. Kami nggak butuh yang aneh-aneh. di
Di sini tulisannya Walid, di sini tulisannya Kahar, mana yang benar saya nggak tahu. Setan tuh Mbak. Sini Yesus not Isa ya. Tertulis ya Ya temanya. silakan bro, ada yang mau disampaikan nggak? Kenapa gereja Isa Al-Masih? Kenapa Kristen memakai Apa Isa Al-Masih? sih? Ya biarin aja gereja Isa Al-Masih, kalau sampean bisa ngurusnya ganti nama, urus saja. Jangan talking-talking di sini. Ya ini kan Benar temanya Mbak. kan gitu. Berarti Kristen Apa yang hubungannya menyamakan sama dengan kamu? Isa Al-Masih ya. Satu-satu Yesus itu. ngomong. Ya, Yesus Kristus itu ada duluan, Isa Al-Masih itu dongeng yang muncul di 700 tahun kemudian. Kenapa Kristen memakai Isa Al-Masih kalau dongeng? Siapa yang memakai? Gereja Isa Al-Masih kan Ya, dipakai tidak ada Kristen. yang memakai itu. Itu kebijakan pemerintah, bukannya Oh, orang Kristen yang mau. Makanya Anda loh, belajar sejarah. loh, gereja Isa Al-Masih kok yang pakai Kristen? Ya, makanya kalau tidak tahu sejarah, Anda pergi ke gereja tersebut, tanyakan kronologisnya seperti apa, ngono ae. Terus Bible 2011 Isa Al-Masih juga bukan Yesus. Tidak ada Bible 2011. Coba buka, klik Tidak aja di ada. Google Bible 2011. Tidak ada. Jangan pakai Coba Google, ini buka. ada di hadapan saya nih. Hoi. Coba Ya. mana Bible 2011. Ini 2012, tidak ada Oh, 2011. 2011. Jangan sotoy. Kalau lebih 2011. mending turun saja. Saya nggak ada waktu untuk Kejang-kejang. Kalau orang kayak gini nggak mengedukasi Bunda. Iya, Anu Mak, makanya. Saya tadi sudah bilang, Anda sopan, saya segan. Anda setan, saya nggak usir. mengedukasi. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya bagus itu pertanyaan mengedukasi dua belah pihak. Gitu. Ya, harap maklum lah. Otaknya kan cuma sampai situ. Udah gitu Ya, kerjanya cuma otaknya kan itu. nggak ada isinya. Pertanyaan itu kan menggambarkan isi otaknya. Iya Mbak. Boleh Saya tanya sama, nggak Mbak? siapa dulu Palangkaraya? Selamat Iya. siang. Mbak, Nanti saya Mas, Palangkaraya. sore. Tadi Mbak Namanya kan siapa? katanya bagi Namanya siapa, bro? Jangan Aldi, pakai Aldi, Palangkaraya. Nanti aja Mak, jam 2 tuh nggak apa-apa. Siapa Aldi, namanya? Aldi, Aldi. 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 Oke, silakan, Nah, bro, bro Aku Aldi. biar kan beli Mbak jam tadi 2. itu bagi-bagi Alkitab ya Mbak ya, bagi-bagi Alkitab. Nah terus saya Bagi-bagi juga Mbak, Alkitab bukan untuk orang yang kaya raya yang iya sanggup benar, beli. Nah, benar Mbak. Saya juga kan tergabung di The Guardian Internasional. Kita juga bagi-bagi Alkitab. Cuman yang kita bagi itu ya Perjanjian Baru, Amsal saya sama tahu Mazmur. Gideon. Kalau Gideon saya Ya, masih 4.000 piece tuh. Saya ya. membagikan B2 yang Ah, terbaru. ya, kami juga di sini Mbak di Palangkaraya juga ke pelajar sama universitas juga ke desa-desa gitu. Ada satu yang menggelitik saya mau tanya nih sama Mbak. Kan kan Ini waktu teman-teman mau ya, yang saya bagikan cuma-cuma ini. Nih, ini TB2 oh gitu ukuran ya. sedang. Perhatikan, bukan ukuran kecil. Karena ukuran itu ada Mm-mm. kecil, ada sedang, Ada ada yang yang besar besar. ya. Nah, Benar. yang saya bagikan itu yang ini. Kalau Gideon itu untuk penginjilan saja saya bagikan cuma-cuma di jalanan Mm-mm. itu teman-teman. Ya, tapi kalau Mm-mm. yang ini memang untuk murtadin yang saya sudah bimbing ketika mereka sudah saya doakan mau masuk kelas katekisasi, nggak mungkin mereka pakai download belajarnya. Jadi saya berikan ini secara gratis teman-teman, termasuk panti asuhan di pelosok di daerah yang keterbatasan dana atau tidak tahu membelinya di mana di daerah, karena di daerah biasanya harganya jatuhnya jauh lebih mahal, termasuk untuk pendeta-pendeta di pelosok juga yang dimana mereka keterbatasan dana atau mau membeli memang susah dan kalaupun ada harganya jauh lebih mahal. Jadi itu pelayanan saya. Silakan yang mau support, Iya, monggo itu ya. itu yang nyetakan Lembaga Alkitab Indonesia apa enggak, Mbak? Iya Yang Mbak dong, bagi. ini labelnya jelas bro. Oke, Pernah lihat ya. kitab LAI enggak nih? Ya, oke. Mbak, ada saya mau tanya, saya sering tergelitik gitu kalau mendengar tentang Muhammad gitu ya. Halo? Halo, Mbak. Nah, ya, yang saya bagi Nah, cuma-cuma perjalanan yang seperti ini teman-teman. Ini isinya ya, Injil, ya, Mazmur dan Amsal. Perhatikan. ya. Nah, oke Mbak, pertanyaannya gini Mbak ya, kalau saya tuh sering kali kan Muhammad ini kan kawin pertamanya dengan Khadijah, eh, janda Khadijah yang punya paman Warakah. Nah, apakah waktu kawinnya Muhammad dan Khadijah ini secara Kristen apa enggak Mbak? Kalau itu memang secara Kristen karena Warakah kan pendeta, berarti Muhammad kan dikristenkan gitu kan, artinya seperti itu. Masalahnya saya nggak Heeh. diundang, jadi nggak tahu.
Enggak, itu pikiran saya aja, Mbak. Apa logika saya aja gitu kan. Seringkali kan mereka selalu mengatakan bahwa eh, Islam seperti itu. Kan Islam kan baru aja gitu kan. Padahal yang mengawinkan Muhammad pertama sama Khadijah itu kan Warakah gitu kan. Itu aja sih, Mau Mbak. warakah, mau warokah, mau barokah. Saya nggak diundang, saya nggak tahu, nggak urus masalah Islam. Karena itu adalah masa lalu saya. Masa lalu itu mantan, mantan itu letaknya di tong sampah. Mohon maaf, nggak dibahas. Oke, Mbak. Terima kasih aja, Mbak. Terima kasih, Mbak. Konsen saya adalah memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya jalan ke surga. Bukan tentang si Mamat, enggak. Soalnya apa? Si Mamat mati busuk dalam tanah nggak kemana-mana, tapi Yesus Kristus mati kemudian bangkit dari antara orang mati naik ke surga bertahta dalam kerajaan surga untuk kemudian datang yang kedua kali memisahkan antara yang percaya dengan yang tidak percaya, membawa kehidupan kekal. Berbeda dengan orang mati yang membusuk dalam tanah tidak bisa kemana-mana. Ngapain dibahas? Iya. Enggak, cuman kan sering kali mereka apa debatnya di situ. Artinya seringkali mereka menganggap sepertinya Muhammad ini sosok yang sangat apa diinikan mereka, Mau dimuliakan mereka gitu Khadijah kan. kek, mau Aisyah kek, mau Kiptiyah kek, mau Hamzah kek, emang gue pikirin. Nggak penting. Semakin kita bicarakan tentang kebanggaan mereka bermain lendir, maka semakin kita tuh nggak jelas nanti hidupnya. Iya. Itu Oke, urusan Mbak. dia. Terima kasih, Mbak. Ngapain? Buhen nih kau hendak bejujuk mau urus ewen nah. Catun tiguna. Ini orang Palangkaraya elak mameh. Buhen dia mau urus mamat. Mamat jadi matei nah. Hmm, ya Kacau. itu. Bujur. Shalom kakak. Shalom Doni. Apa yang mau kamu Nah, bagi di sini? kenalkan dulu ya. Sini pendatang baru nih. Perkenalkan nama saya Doni Tampu Bolon. Bah, Asal bah, dari bah. Pakai Sumatera. pakai perkenalan diri. Ya iya dong. Kita itu sebagai kasih Yesus itu harus kenal sesama kenal. Jadi yang nama juga kasih Yesus harus mengenalkan semuanya. Jadi Oke, tidak oke, ada oke, bro. transparan Silakan. sama kita kan. Perkenalan, nama, alamat, tanggal lahir, pesan dan kesan. Silahkan. Ya, Kayak kayak ngisi buku zaman dulu tuh loh. tapi saya sapa dulu semua nih saudara seiman ya. Shalom semuanya. Sini. Halo. Halo. Iya. Nggak Ini tahu. kebetulan saya di Jambi nih kak. Di Jambi sering ngikutin Salah rumah malah. kakak ini ya kan. Ya Habis beli puji anu Tuhan gas. lah. Semakin menambah keimanan kita ya secara pribadi. Saya nggak tahu orang di sana bagaimana. Keimanan kita secara pribadi pasti bertambah. Gitu. Ya intinya kan walaupun terkadang kita dijelek-jelekin, yang katanya itu yang palsu segala macam. Hey, slow. Kalau buat saya itu ya slowly saja lah. Yang penting saya yakin dan percaya Yesus sumber segala kekuatan buat saya. Amin. 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 Itu kan Tuhan Yesus sudah bernubuat, kamu akan didera atas namaku, ya. Ya benar. Kamu akan Dan disakiti. Kalau itu nggak terjadi ya berarti Yesus bohong dong. oh, Oh. bet- Ada jangan Nazar, kita sapa dulu Nazar. Diam. Shh, diam. Yang Kristen diam, buktikan cara berapologet belajar ya. Yang baru-baru nih Palangkaraya sama Doni. Selamat siang Nazar. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan bro. Iya. Kakak, aku mau nanya, boleh nggak? Boleh lah, kamu mau ngasih kue juga boleh. Oke. Gini loh kak, kan aku bingung. Masalah Yesus kan dilahirkan. Masalah Yesus Wah, mana ada Yesus punya masalah, yang bermasalah tuh kamu kok Yesus pula masalah. iya, itu gara-gara dia aku punya masalah. Tentang Yesus bukan masalah Yesus. Yesus nggak pernah punya masalah gimana sih? Yalah kamu ngomong lah tapi suaramu besarkan dikit lah volumenya. Silakan bro. Kenapa di mute Nazar? Uy. mungkin dia lagi mengambil ini kak apa? Baru dikasih tahu Yesus nggak punya masalah sudah ketakutan.
Mungkin lagi Ini mengambil ya, air aku mau ngomong minum. masalah Yesus. Yesus sejak kapan punya masalah? Yang ada juga dia tuh penyelesai masalah. Yang troublemaker tuh kamu, dia itu solusi. Puji Tuhan. Bukan seperti pegadaian Kak ya kan, bukan seperti pegadaian ya, Betul sekali, menyelesaikan Mak Lina. menyelesaikan masalah tanpa masalah begitu ya. Lebih Itu daripada kan tukang pegadaian. kredit, bro. Bener. Tapi Tukang kredit tuh. begini ya saudara seiman ya, saya ini bukan ahli Alkitab, bukan ahli debat, bukan apa, tapi saya mengikutin Kak, mengikutin. Ya, Oke, boleh iya. nanya lagi kan? Boleh nanya lagi, tadi aja belum ada nanya. Gila. Iya. Jadi Yesus dilahirkan. Saya mau nanya, waktu proses melahirkan itu, kalau yang logis kan bisa jadi janin dulu. Apakah Yesus dia jadi janin juga? Ya namanya manusia ya keluar oe kayak kamu itu dulu itu loh. Bukan. Masa terus apakah Yesus lahir, "Ma, aku udah lahir, Ma." Memangnya kayak gitu. Lahir ya oe Bukan, namanya bukan bayi itu, lahir Mas. terus ngomong, "Ma, aku udah lahir ini." "Ma, udah lahir." Gimana sih? Aduh, nggak usah dipotong dulu dengan itu. Jadi kalau yang logis, proses pelahiran itu kan proses menjadi janin dulu kan. Apakah Yesus berubah untuk jadi janin dulu juga? Yang pasti lahirnya nggak dari tulang subi, bro. Kalau nggak bisa Lahir ya dijawab, dari jalannya lah. enggak. Maksudnya kalau nggak bisa dijawab, jangan olok-olok. Itu Tuhan kalian. Ya Kamu udah, tahu Kakak, Tuhan coba nggak? jawab. Saya nggak, jangan ke itu dulu deh. Kamu tahu nggak sih etimologi Tuhan? Arti Tuhan tahu nggak? Enggak, ini aku udah capek ini sama orang Karena kalian. kamu menganggap bahwa Yesus lahir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya itu, bro. Itu masalahnya. Yang punya masalah itu kamu masalahnya, bukan Yesus. Yang punya masalah tuh kamu dan nabi-nabimu tuh loh. Kamu punya masalah menganggap Yesus lahir dari warjah wanita itu kok Tuhan. Nah, itu masalah kamu karena kamu tidak tahu etimologi Tuhan dan Allah. Iya, betul. Iya, betul Nggak itu kamu benar. jujur namanya. Dan itu maksudnya. Kalau nggak bisa dijawab, ada penonton Lo yang nggak bisa jawab jawab. gimana? Aku udah tahu kamu arahnya kemana. Izin, Tuhan kok lahir dari perempuan, gitu kan? mungkin gini, Kamu kan mau mengatakan Yesus bukan. Tuhan kok lahir dari perempuan, Allah SWT kok keluar dari perempuan kan begitu? Lu mau mengatakan begitu kan? Ya benar. Mungkin maksud- Benar sekali. Tapi maksud Mas Najar apakah tadi Yesus? seperti ini. Satu Halo, langkah mungkin lebih maju. maksud Mas Najar, Satu-satu apakah ngomongnya kalian nggak ada yang dengar. Mas juga. Najar mungkin seperti ini ya. Apakah proses kelahiran Yesus itu seperti manusia normal biasa? Iya. Kan Saya udah bilang bilang tadi manusia lahirnya oe-oe. Itu Iya. pasti oe-oe, nggak mungkin. Proses kelahiran manusia itu nggak perlu didetilkan Iya, teman-teman, benar. nggak perlu diceritakan bukaan satu, lalu jalan lagi Ya, mama. yang belum, yang sudah pernah punya nih, yang pernah punya istri, yang kelahiran istri pasti tahu. Yang bujang jangan tanya-tanya. Iya, benar. Bukan, Tapi Mas ini Nasar- ini serius loh, pertanyaannya Iya, serius. serius. Ya, kalian nggak usah olok-olok kayak itu nanti. Terus saya juga serius jawabnya kok. Benar. Emangnya saya gak gelewean apa? Ini Kita berarti kalian serius juga Mas Nasar. Alkitab nggak Cuma- lengkap sih. Kalau buat Yang aku benar siapa? Alkitab nggak lengkap, soalnya nggak menjelaskan masalah itu kan. Nggak ada di Alkitab. Menjelaskan apa? Zar, kamu kalau bertanya sudah dijawab, jangan kamu menambah-nambahi. Iya. Kamu pertanyaannya Dijawabnya di mana? Ini orang yang di bawah aja belum dijawab. Nih penonton bilang, coba lihat. tanya yang penonton yang kamu fokuskan, kamu di atas atau mau di bawah? Kalau mau di bawah saya turunkan. Kalau di atas Enggak, kamu kan belum di atas. belum kakak jawab kan Yang di pertanyaan bawah. pertanyaan sebelum. Kamu di Pertanyaan posisi di itu kan atas. pertanyaan simpel, pertanyaan orang yang nggak punya ilmu kok bingung, nggak bisa jawab gimana sih Kalian. kamu? Itu kan Bukan, pertanyaan-pertanyaan cuma orang kalah. awam, Islam awam yang nggak punya ilmu apa-apa kan? Pertanyaannya pasti itu. Bukan. Kan Ya itu kamu masuk memang, akal kan kamu memang tahu akidahmu. Saya tes nih. Hmm. Ayo, saya tes kamu akidahmu. Oke, wahai bang, kalau nggak bisa jawab, Benar. mungkin ada yang bisa jawab Benar. di bawah. Coba kasih naik yang lain. Nggak Saya usah tes nih. dibawa ke lain lagi. Saya tes nih kamu nih. Tahu nggak akidah kamu sendiri? Nggak perlu dites aku. Ini pertanyaan aku ini. Ya Dijawab sudah, dulu. pertanyaan sudah dijawab kok. Mas Jawabnya Najar, kok itu. Mas Najar,
Ya Ya, mungkin secara pemikiran sampean ya, apakah kelahiran Tuhan Yesus tidak betul, dia seperti manusia normal biasa, cuman ada yang garis besarnya mungkin akal sehat sampean tidak bisa terima. Kenapa? Kelahiran Tuhan Yesus itu ya dengan Roh Kudus dari perawan Maria. Bayangkan dari perawan. Nah, itulah. Nah, mungkin kalau misal kita bukan. secara logis itu tidak terima sampean kan. Nah, jadi apa sih keraguan sampean sama Tuhan kami Yesus? Coba apa sih Kami, keraguannya? halo guys, bagi kami bukan tidak terima Tuhan Yesus, tapi kami Ya. tidak mempertuhankan Yesus. Tahu nggak? Bagi kami Tuhan Ya. Ya saya Yesus tanya kalian arti Tuhan dan Allah itu apa? Kok menuhankan apa sih? Tidak ada enggak. manusia menuhankan manusia. Halo, abang, kalau nggak bisa Nggak jawab, ada manusia jangan menuhankan ngomong manusia. dulu. Ya, kok kamu kok senangnya bahasanya menuhankan manusia menuhankan? Kamu tahu nggak arti Tuhan? Belum beres Ditanya nggak kita. tahu. Kamu tahu nggak arti Tuhan? Kok Bukan narasinya selalu dulu, narasi jawab betul dulu. sih? Manusia menuhankan manusia, manusia jadi Tuhan. Nggak ada manusia jadi Tuhan. Abang, Itu jawab hanya dulu. narasi orang-orang bodoh, orang-orang yang otaknya hanya separuh otak. Tuhan kok Ini jadi aku apa? sendiri. Manusia Kalian kok jadi empat di Tuhan? sini kok satu Manusia orang jadi pun nggak Allah bisa gitu loh. jawab. Nazar, Satu Nazar, pertanyaan simpel. Nazar, kamu saya tanya sederhana dulu. Kamu tahu nggak Enggak usah itu aja jawab dulu. Kalau itu saya nggak mau jawab juga. Kalau Tuhan dalam kekristenan itu tidak sama dengan Tuhan dalam Islam. Itu yang dimaksudnya Bang Injil. Jadi kalau bukan kamu tidak masalah mengerti, Tuhan yang halo, saya tanya. halo Kak, Nazar, kakak dengar dulu ya. halo Nazar, dengarkan saya Hmm. bicara. Kamu kan bertanya tentang Yesus Hmm. Kristus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan di dalam kekristenan itu hanya predikat, ya, gelar, jabatan, kepenguasaan. Kenapa Tuhan itu bisa ada di dalam diri Yesus Kristus? Karena kepenguasaannya itu melampaui semua yang ada. Dia berkuasa di Betul. surga, di Iya. bumi ini, bahkan di dunia orang mati. Nah, Betul. itu Tuhan dalam kekristenan itu seperti itu. Tuhan itu tidak perlu dilahirkan, tidak perlu ditikam, tidak perlu dilipat, tidak perlu Kakak, halo, digunting. udah, Dengar saya dulu potong Nazar, dulu Gini, kak. Islam Malina, dulu Nazar, kita kamu harus nggak mendengar jawaban. Kamu nggak akan mengerti tentang Tuhan kalau kamu nggak mendengarkan saya. kita harus Jadi harus kalau Bukan belajar. itu, kamu kan bilang bukan kamu itu tahu, padahal kamu pertanyaan nggak kak. ngerti, udah kamu turun Nih, aja. Tuhan itu bukan Allah SWT. Tuhan Hmm. itu adalah gelar, ya. Iya, Tuhan saya mau itu jelaskan kamu gelar. sudah kesurupan. Raja-raja di zaman Apa Melayu tuh? itu gelarnya Tuhan, tahu nggak? Iya. Raja Aditya Warman itu gelarnya adalah Tuhanku Janaka Aditya Warman. Tuhan itu kalau di bahasa Yunani itu Kyrios. Kyrios itu Tuhan yang berkuasa. Kalau di Jawa itu Gusti. Gusti itu artinya orang yang berkuasa. Orang Jawa, orang contoh lah ya, orang Yogyakarta itu manggil Hamengkubuwono itu ya Gusti Hamengkubuwono. Tetapi orang Jawa memanggil Alois SWT juga Gusti Allah. Iya. Itu yang sering Itu kita dengar Bang artinya ya. Gusti itu sepadan dengan Tuhan, Tuhan, betul. penguasa. Itu Mele- gelar. Iya. Kamu juga bisa jadi Tuhan kalau kamu satu-satunya penguasa di keluarga kamu. Kyrios, Tuhan yang berkuasa itu Kyrios. Tapi Jadi itulah ya Bang ya. jangan menyamakan Bapak, karena gini ya, Alkitab sudah menggunakan kata Tuhan itu sejak tahun 1925 ya. KBBI itu menggunakan kata Tuhan untuk disematkan Allah itu tahun 1974. Jadi orang Kristen menggunakan kata Tuhan sebagai gelar kepenguasaan itu jauh sebelum orang Islam menggunakan kata Tuhan sebagai Allah SWT. Amin. Ini harus orang-orang ketahui, teman-teman Muslim. Tuhan itu artinya penguasa, maka Yesus berkata, aku telah diberi kuasa oleh Bapa, yaitu kuasa di bumi dan di sorga. Yesus yang kamu salibkan itu sudah dijadikan Tuhan oleh Allah. Maksudnya Yesus yang disalib itu diberi kuasa. Bukan dijadikan Tuhan, terus dijadikan Allah, enggak seperti itu. Iya. Tidak Cuman itulah, ketika Yesus lahir terus dijadikan Tuhan, bukan begitu teman-teman ya. Ketika Yesus di dalam kandungan Ibu Maria, ya, Elizabeth mengatakan, sungguh terhormat ini,
ada ibunda Tuhanku datang. Ya. Jadi di dalam perut saja, di dalam rahim Maria, Yesus sudah disebut Tuhan. Memang sudah Tuhan dari sononya, dia adalah penguasa. Siapa dia? Dia adalah Sang Firman itu yang menjadi manusia, karena Sang Firman itu juga mempunyai kuasa. Maka Yesus disebut Tuhan karena punya kuasa Sang Firman itu. Itu cara sistematika di dalam kita menjelaskan siapa Yesus yang disebut Tuhan itu. Biar nggak keliru-keliru. Ya, teman-teman Kristen harus belajar ini. Amin, amin. Silakan, Tapi Mak. Silakan, ya Mak. itu ya Bang. Selamat Tapi itu siang, ya Bro. Mbak ya. Turun dia Islamnya, nggak berani dia Ya, dengan ngomel. tapi itulah ya kan. Kita menjelaskan secara logis, secara keimanan kita. Mereka ya saudara tetangga sebelah kenapa sih nggak mau terima? Bang, ini Berat rasanya ya. orang ini botol masalah itu tuh. Oh, sudah Jadi diterangkan secara logis itu harus terima. Coba ya, otakmu dilatih berpikir tenang, jangan jadi gerasa gerusuk. saya mengambil suatu kutipan ini Kak ya dari abang kita siapa yang penggiat sosial media, Denny Siregar ya, apa apa namanya ya, filosofi tentang ini Coca-Cola dengan Big Cola. Ya, ini saya kasih sederhananya. Di saat kita pertama cinta dengan Coca-Cola, kita selalu mengidolakan Coca-Cola. Tetapi begitu ada produk lain yang baru muncul dengan varian-varian atau kemasan yang terbaru, mereka beralih. Nah, setelah mereka cinta dengan Big Cola, mereka kembali untuk menghujat Coca-Cola, kan gitu kan? Nah, maksud saya di sini, ya kalau memang kamu sudah memilih Big Cola, ya jangan kamu hujat Coca-Cola. Karena apa? Tanpa kamu sadari, kebesaran Big Cola itu masih ada di dalam Coca-Cola, itulah intinya gitu. Nah, karena apa? Resep yang dari Big Cola itu comotan dari Coca-Cola. Kalau misalnya orang yang bijak bisa paham ini Kak Kita ya. di sini nggak boleh sebenarnya bicarakan merek, Iya. aduh udahlah. Cuman Ya itu saya Pak, saya Lang Buana. bilang Ya, selamat siang. ilustrasinya aja. Tapi TikTok punya panduan kerja tidak boleh menyebutkan merek dagang. Bisa Oh iya ya. di-ban. Silakan Lang. Saya mau tanya ini, Ya silakan. Yesus dengan Bapak ini pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Bicara tentang pribadi dan peranan dia berbeda, tetapi dia adalah satu kesatuan karena hakikatnya sama-sama Allah. Waktu Yesus lahir di bumi ini wujudnya manusia kah Tuhan dia? Duh, Tuhan itu tidak berwujud, Tuhan itu predikat gelar kepenguasaan. Sama seperti Lina Wijaya sarjana hukum. Jelasin. Teman-teman jangan suka potong teman-teman. Sarjana hukum itu bukan wujud. Sarjana hukum itu predikat gelar. Jadi yang namanya gelar predikat tidak bisa digunting, tidak bisa diapa-apakan. Manusianya Lina Wijaya. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu tidak bisa diapa-apakan. Tapi manusianya Yesus Kristus itulah dia yang lahir, kemudian mati, disalibkan, mati, kemudian bangkit. Nah itu. Harus paham dulu apa itu Tuhan dalam kekristenan. Makanya tadi mau dijelaskan tentang Tuhan itu jangan berisik. Biar di bawah juga mendengar. Tuhannya Islam itu tidak sama dengan Tuhannya Kristen. Dan tolong teman-teman jaga adab ya, baik Kristen maupun Islam. Kalau ada yang berbicara, jangan nimbrung. Kalau enggak saya turunkan semua. Saya tidak suka gaduh-gaduh di ruangan saya. Iya. Nah, silakan. Itu kan waktu Yesus ada di dunia, terus Bapaknya ada di mana? Waktu Yesus ada di dunia, dalam dagingnya, kealahan atau ketuhanan itu ada di mana-mana. Karena dia transenden, dia omnipresent, maha kuasa. Tidak bisa dibatasi. Jangan berpikir karena daging ada di dunia, lalu surga kosong. Itu pikiran yang mengkotakkan Allah. Karena Allah itu tidak terlihat, melampaui segala pikiranmu itu. Iya. Tapi Bapak tidak pernah menjadi manusia tuh. Ya enggak, firman yang diutus, pikirannya, logosnya. Kenapa? Karena Bapak itu adalah terang kemuliaan, dia adalah roh kebenaran. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Yohanes 1 ayat 18. Ya, berarti Yesus beda sama Bapaknya. Saya ulang itu Bapaknya kan pertanyaan Tuhan. pertama diulang Yesus lagi, kan jangan berarti terlalu bukan baru. Tuhan. Ulang, kalau kamu nggak bisa menyimak jawaban saya, lebih baik kamu turun saja. Tadi saya sudah jawab ya, bedanya di mana, peranan itu beda, pribadi itu beda. Jikalau kamu tanyakan terus kamu ulang lagi. Ya itu. Kan beda berarti. Yesus kan bukan Tuhan kok. Ya, hakikatnya kan Allah satu, Ehad Esa.
Yang mau kamu Iya. sampaikan ini apa? Jadi jangan muter lagi di situ. Ya, ya pribadinya kan berbeda tuh. Yesus sama Bapa kan beda pribadinya. Itu saja. Lah yang Kalau mau kamu hakikatnya kan juga berbeda. Dia kan Yesus waktu hakikatnya di sama. Saya bumi tidak kan ada bilang manusia hakikatnya tuh. berbeda. Saya tidak ada bilang hakikatnya berbeda. Saya bilang peranannya, kamu kan tanya pribadinya berbeda enggak? Saya jawab, pribadinya dan peranannya jelas berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama, yaitu Allah. Karena mereka sama-sama Allah. Apalagi yang mau diputar lagi, balik lagi, tanya lagi. Ya, Yesus Kristus itu adalah firman Allah atau Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia, menjadi daging yang bisa kamu lihat, yang bisa saya lihat, yang bisa 2000 tahun lalu dilihat oleh manusia. Tetapi Allah Bapa itu sendiri tidak pernah nuzul ke dunia, ya. Karena dia itu terang kemuliaan, roh kebenaran. Saya sudah kasih dalilnya Yohanes 1 ayat 18, putar lagi, tanya lagi. Tolong yang cerdas jadi Islamnya jangan bolak-balik. Jangan kayak setrikaan, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Orang tuh maju, biarpun pelan teman-teman, tapi maju, teng, 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 teng. Jadi itu namanya berprogres lah. Kalau maju mundur, maju mundur, maju mundur, pindah ruangan saja, jangan di sini. Saya Bagikan nggak ada jalan di waktu. tempat ya. Bagikan jalan di tempat gitu ya, Sis ya. Iya, saya nggak ada waktu untuk yang kayak gitu. Ya, maaf. Ya, selamat siang Amir. Halo Amir, selamat siang. Dibuka mute-nya. Ya, selamat siang, Bu. Ya, monggo, silakan. Saya mau bertanya, itu Yesus jadi manusia, dia Aduh, suaranya nggak jelas ini. Coba lah, nggak jelas ini Amir, Amir. itu ketika Yesus jadi manusia, dia Tuhan kah atau utusan, Bu? Kalau Yesus ketika menjadi manusia, siapa teman-teman yang mau jawab? Ya, alah, oke. Ada teman-teman yang mau jawab? Doni, kamu mau jawab? Enggak, oke. Saya jawab aja ya. Doni mau jawab? Kakak aja, silakan kakak aja. Oke. Ketika Yesus itu menjadi manusia di bumi ini, itu dia punya gelar banyak. Utusan, nabi, raja, imam, Tuhan, ya, raja damai, bapa kekal, banyak ya, guru, banyak dia punya gelar predikat. Jadi jawabannya tentu iya. Ada lagi? Oh, tentu iya, bermakna dia Tuhan, dia juga manusia begitu. Iya, karena itu semua adalah gelar predikat yang diberikan kepada Yesus. Tuhan, ya, diberikan kepada dia. Apalagi nabi, utusan, raja, imam, guru, semuanya banyak. Juru selamat, ya, Mesias itu, Kristus. Banyak kok punya dia. Nah, apalagi bro pertanyaannya? Oh, untuk bermakna Tuhannya Yesus ini banyak nama lah gitu, logiknya gitu. Itu bukan nama bro, itu gelar predikat. Lidah saya ini dari tadi mengatakan Tuhan itu adalah gelar atau predikat kepenguasaan. Kenapa Yesus Kristus mendapat gelar predikat kepenguasaan? Karena memang dia datang dari surga. Dia itu utusan dari surga. Jadi dia diutus dulu dari surga baru jadi manusia. Beda dengan nabi yang keluar dari gua. Dia jadi manusia dulu, lalu dia pura-pura jadi utusan, mengutus dirinya sendiri. Beda. Sama-sama ada kata utusan, tapi kualitas utusannya yang satu dari surga, yang satu dari gua Hira. Jelas berbeda. Oh, Ada jadi, lagi? jadi ketika dia di dunia itu kelayannya adalah sebab dia manusia kan. Iya, pertanyaannya apa? Memang Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia. Oh, jadi ketika jadi manusia, dia Tuhan lah bagi orang Kristen. Bukan dia, ya dia Allah, dia Tuhan, dia juru selamat. Semua-muanya gelar ada di dia. Karena dia datang dari surga. Yang paling penting esensinya adalah dia datang, dia turun, dia diutus dari surga, bukan dari gua Hira. Itu maksudnya. Ini udah pertanyaan yang keempat bolak-balik di situ. Iya. Bisakah kamu lebih cerdas tanya yang lain? Kok mutar-mutar situ aja pertanyaannya, Mas Amir? Soalnya tadi si Nazar sudah bertanya, sudah dijawab. Ini Mas Amir tanya lagi, gitu. Masa 1000 orang Islam pertanyaannya itu? Coba suruh ulamamu datang ke sini biar tanya sama saya. Ulamamu aja suruh ke sini. Ya, sifat kekuatan yang lemah kalau gitu manusia.
Kan Tuhan ini yang Maha Kuasa, sifat kekal. Takkan Yesus jadi manusia dianggap Tuhan. Nah, itu kan Bukankah itu lemah? teman kalian tidak bisa menerima karena Allah kalian itu adalah Allah yang mati, yang cuma nuzul jadi benda mati, batu atau buku. Allah yang ikut Maha Kuasa, kalau dia mau nuzul ke dunia, tentulah jadi manusia lebih bernilai, lebih berharga. Karena batu bisa dikencingi, buku bisa ditenggelami, tetapi manusia bisa mengajarkan, bahkan bisa mengorbankan nyawanya bagi dunia. Itulah dia Yesus Kristus. Haleluya. Orang Kristen pun, orang yang logik akalnya sehat pun tidak boleh terima Tuhan jadi manusia. Itu menurutmu, karena Allahmu itu sesuai dengan desain logikmu, otak akalmu. Padahal otak akalmu atau nabimu itu adalah otak akal yang sederhana, terbatas, dan penuh dosa. Sedangkan Allah itu melampaui akal yang kecil itu. Jadi kalau ada orang bangga karena nabinya mengatakan Allah itu memiliki 99 sifat, Allah itu memiliki 20 sifat. Kalau ada sifat yang ke-21, maka itu bukan Allah. Itu adalah Allah gedabrus buatan Nabi gua Hira. Allah tidak bisa dibatasi oleh akalmu, bro. Iya. Dan kita ini pakai akal yang sehat. Takkan kita tidak Kamu boleh mau sesehat apapun tidak akan bisa membatasi Allah yang benar, kecuali Allah yang kamu bikin sendiri. Allah hasil imajinasi, hasil fantasi, dan hasil halusinasimu. Itu Allahmu. Tetapi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang tidak dibatasi oleh rasiomu, oleh akalmu, yang sehatkah, yang sakitkah. Nah itu tidak bisa, bro. Beda Allahnya. Kalau Allahmu sekecil itu, ya monggo-monggo saja. Kalau Allah kami tidak terbatas, namanya omnipresent dan transcendent. kekal lah kalau gitu. Jadi hanya Allah buatan manusia yang tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Allahnya dibatasi oleh akal manusia. Kalau Allah itu di luar akal berarti itu bukan Allah. Maka itu kamu mengkerdilkan Allahmu lebih kecil dari akalmu, dari rasiomu, dari logikamu. Di dalam ruangan ini ada Lina Wijaya, ada Doni, dan ada Amir. Jikalau menggunakan logika, maka akan ada 3 logika. Jikalau Allah berdasarkan logika, maka akan ada 3 Allah. Itu sebab Allah sejati, Allah yang kekal, Allah yang benar, melampaui segala logika. Di dunia ini ada berapa miliar triliun manusia, maka akan ada berapa miliar triliun logika. Iya. Itu sebab sekali lagi Allah yang benar melampaui logika. Hanya Allah buatan nabi palsu yang sanggup memuaskan logikanya. Ibu jangan pakai akal yang sifat kekal, Bu. Yesus tidak kekal, Bu. Tidak lazim. Tuhan itu tidak bisa diapa-apakan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dikuburkan, 3 hari dia bangkit. Nabi-nabi palsu yang keluar dari gua-gua Hira itu mati membusuk di dalam tanah. Jadi kekekalan Kristus itu nyata bagi dunia. Disaksikan oleh dunia ketika dia bangkit bahkan kembali ke surga. Berbeda dengan nabi yang mati kemudian di dalam tanah didoakan berhari-hari, bukan yang bangkit malah makin busuk, akhirnya ditanam ke dalam tanah. Tentu berbeda, bukan? Oh iya. Nabi kami Bu memang dia mati Bu, sebab dia manusia biasa macam Maka kami. itu manusia Yesus Kristus itu bukan manusia biasa seperti nabi yang mati membusuk, tetapi manusia Yesus Kristus itu adalah ilahi, adalah Allah, adalah Tuhan. Karena itu kematian dan maut tidak bisa membatasinya. Pada hari yang ketiga dia bangkit mengembalikan nyawanya sendiri. Dia berkuasa di atas alam maut. Kemudian dia hidup di muka bumi ini masih 40 hari, bahkan sering diolok-olok, dibully. Yesus Kristus, Tuhan kok makan ikan goreng? Dia tidak perlu makanan, tetapi dia ingin membuktikan sejatinya dia benar-benar bangkit dan ada di muka bumi ini 40 hari. Maka tidak terbantahkan bahwa nabi-nabi palsu akan membusuk di dalam tanah. Tetapi Yesus Kristus, nabi di atas segala nabi, yaitu Allah itu sendiri ketika dia datang menjadi manusia, maut, kematian tidak bisa membatasi, tidak bisa membelenggu. Dia bangkit, dia hidup 40 hari, kemudian naik ke surga. Itu sebab manusia Yesus Kristus berbeda dengan semua nabi, apalagi nabi palsu. Amin. Nabi kami mati memang lumrah manusia, mati jadi busuk. Tiada Iya, macam saya ibu sudah mati tegaskan, jadi nabimu lumrah manusia. Semua manusia itu berdosa. Nabi pun berdosa, apalagi nabi palsu.
Tetapi Yesus Kristus karena ketidakberdosaannya, matinya itu cuma 3 hari sesuai dengan mulutnya. Rubuhkan bait Allah dalam 3 hari, akan kubangun ya dalam 1 hari. Itulah dia mati dalam 3 hari, turun dalam kerajaan maut, membebaskan orang-orang dalam kerajaan maut, mengambil kembali kunci kerajaan maut, untuk kemudian dia bangkit dari antara orang mati, mengembalikan. Nabimu tidak bangkit, tidak kemana-mana. Busuk, semua nabi busuk, semua manusia busuk. Adam pun busuk dalam tanah. Tapi Yesus Kristus tidak membusuk. Dia hidup sampai sekarang. Karena itu satu-satunya nubuatan yang belum terjadi adalah kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Bukan kedatangan nabi-nabi yang mati membusuk. Ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Bisa diterima kah, Mas Amir? Bisa diterima akal sehatnya kah? Coba Ya. kita sikapi itu dengan bijak. Jangan dengan ngegas, dengan apa. Terima dengan akal sehat dulu. Karena seluruh dunia sudah menyaksikan dia. Kebangkitan Yesus sudah disaksikan. Dan bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh dunia sudah menyaksikan kebangkitannya. Naik ke surga, turun dalam kerajaan maut. Nah, dan dia menyaksikan juga kepada salah satu muridnya Yesus ya, bahwa dia itu ada bekas yang disalib Kak ya. Nah, dia saksikan. Apa sih membuat kamu keraguan, Amir? Oke, cukup Bro Amir. Oke, kesimpulannya Tuhan Yesus Ya, saya tidak butuh kesimpulan kamu, saya butuh pertanyaan kamu. Kalau kamu tidak ada pertanyaan, saya ganti yang lain. Terima kasih Amir sudah ada di dalam ruangan saya. Selamat siang, Andre. Halo, Andre, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Selamat Bro, siang. yang mau sampaikan. Enggak, saya cuman mau nyimak dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, saya nanti bisa sedikit memberi tambahan. Waduh, Ini saya sudah. Bang Andre ini Saya pengikut Kristus. Ya, bukan saya. Shalom. Shalom. Ini halo, iya shalom. Saya ini cuma killing time, teman-teman mau masuk kuliah saya. Jadi saya nggak akan standby lama. Saya terima satu Islam terakhir ya. Selamat siang. Almera, selamat siang. Ya, Ya, silakan Bro, ada yang mau disampaikan. yang tadi yang Nabi kami memang Ada manusia yang biasa. ingin ditanyakan nggak Bro? Ada yang mau disampaikan nggak? Saya nggak urusin nabimu lagi, apalagi saya mantan Islam. Masa bodoh dengan nabimu? Oh, ya. Terus Yesus itu manusia apa Tuhan? Astaga. Ini pertanyaan dari awal Islam masuk Iya. semuanya ini. Coba ulamamu aja yang kesini bertanya lebih cerdas. Atau ada pertanyaan lain? Ya, apa bukti di kitab Anda kalau Yesus itu adalah Tuhan? Ya, kamu baca aja Yohanes pasal 13 ayat 13. Oh, saya Itu tidak ucapan pegang Yesus. Bible, Oh ya saya udah. coba tolong dibaca. Nggak apa-apa, saya sudah jawab dalilnya. Artinya di sini tidak seperti kalian yang suka berdusta. Kamu catat saja Yohanes 13 ayat 13. Nah, ada pertanyaan lain lagi? Nanti kamu bisa baca sendiri kok, gampang itu. Ada lagi, Bro? Oh, tidak. Oke, thank you. Sudah ada di ruangan saya. Jadi Kenapa tuh? teman-teman, orang Kristen, apologet, penginjil, siapapun dia, orang Kristen yang paling sederhana pun, jikalau dia pegang teguh akan isi Alkitab, maka dia sudah di-treat itu sudah dilatih, ya, di-training, diajarkan, diperintahkan, diwajibkan, diharuskan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu Amin. berasal Iya. dari si jahat, si iblis. Yes. Karena itu Amin. ruangan ini tidak akan ada kedustaan. Jikalau Ya, sudah betul. disampaikan dalil, silahkan kamu catat, cek, cari sendiri. Jikalau dengan dalil tersebut kamu masih belum puas, bawa dalil itu, tanyakan ulang. Itu baru jadi Islam yang cerdas ya. Jadi jangan muter-muter di situ. Kayak orang gasing itu muter balik lagi, muter balik lagi. Nah, thank you teman-teman. Saya ini tadi cuma tes ombak.
Ya, tes ombak di jam segini apakah ramai? Thank you untuk 240 lebih orang yang ada di ruangan saya. Saya undur pamit, saya mau ada kelas kuliah hari ini Pentatuk ya. Pentatuk itu adalah kitab Tanak, Tanak itu adalah Taurat, Kejadian, Ini Keluaran, kitab Musa. Ulangan. Kita harus belajar betul-betul tentang Taurat. Jangan sekedar mengimani. Di akidah lama saya dulu, rukun iman yang ketiga adalah mengimani dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur. Tetapi jujur waktu itu, satu noktah pun saya tidak pernah tahu apa itu Taurat, apalagi isinya. Demikian Zabur, demikian Injil, hanya katanya, latah, bin. Tapi hari ini puji Tuhan, haleluya, saya tahu apa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang disebut Pentateuch atau Tanakh atau Taurat. Jadi teman-teman, sendengkanlah telingamu pada kebenaran firman Tuhan, jangan kepada ujaran-ujaran setan yang penuh kebencian. Salam santun, salam takjim dari saya Lina Wijaya, mohon undur pamit. Terima kasih semua yang ada di ruangan saya, terima kasih yang tap layar yang sudah bertanya. Nanti sore kita sambung lagi bermalam minggu bersama Lina Wijaya. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom, Thank you Tuhan bro, Yesus thank you bro. berkati. Sorry ya, saya mau kuliah. Bye-bye. Shalom, bye-bye.